Nah, makanya untuk John Herdman ini harus diingatkan, nggak boleh coba-coba untuk ini. Betul. Gitu, dia tetap harus bisa menurunkan pemain terbaik, pemain inti yang ada. Sekarang tidak ada Jai Itzes. Ya harus bisa memilih di belakang siapa gitu loh. Kapten sudah diberikan kepada Rido. Tinggal tentunya apakah Kevin Dix akan masuk situ atau Elkan Bagot kan urusan dia gitu, atau Yasin Hapner. Tapi yang penting jangan coba-coba. Untungnya pertandingannya lawan Vietnam itu terakhir. Sehingga kalau Indonesia menang lawan Timor Leste gitu, Udah pasti lolos ya. belum tentu. Kalau lawan Vietnam ya belum tentu, karena kan ada runner up terbaik juga gitu. Jadi ngelihat di grup sana, karena di grupnya Malaysia sama Thailand kan menangnya juga gede-gede. Ya kan? Thailand juga menang besar 9-0 lawan Brunei, ya kan? Malaysia juga menang besar. Jadi artinya di grup satunya lagi ada Australia. Waduh. Berat. Yang di grup yang isinya cuma 3 itu. Jadi Indonesia harus fight lawan Timor Leste, memastikan harus menang lawan Timor Leste dan harus fight lawan Vietnam gitu. Ini ngomongin Liga Super kan pemainnya juga kan liganya udah selesai nih. Sekarang yang deket mungkin ya Garuda Calling ya. Wah, Garuda Calling. Yang mau menghadapi FIFA Matchday ini. Oh iya. Beberapa mungkin ada yang tercoret Mark Locke ya. Tercoret Reinders. Nah, yang masuk Jordi, yang masuk ada beberapa juga yang baru ya, ada Sadil. Nah, melihat skuad yang sekarang mungkin apa nih yang sebenarnya mau ini John Herdman. Sebenarnya kan sudah jelas, John Herdman memanggil 44 pemain itu kan udah ada 2. Satu buat ke Piala AFF yang dia buka dengan seleksi dari tanggal 26 sampai tanggal 30 itu. Satu lagi untuk FIFA Matchday kan. Cuma untuk di FIFA Matchday itu akan diambil beberapa yang ikut di seleksi 23 pemain yang sudah diumumkan lebih awal. Iya. Ya kan? Kalau 21 pemain itu yang ikut di FIFA Series kemarin, yang bermain. Di FIFA Series itu ada situ. Jadi total kan 44. Sehingga ketika diumumkan 23 pemain kemarin untuk FIFA Matchday, maka Raihan Hanan masuk, Ferrari ada ikut masuk di dalam kan. Tapi yang kejutan saya pikir itu adalah Matthew Baker. Matthew Baker 17 tahun yang tadinya mungkin mau dipakai di U19 oleh Coach Nova, tapi akhirnya diizinkan untuk masuk sementara di FIFA Matchday kan itu. Kalau yang lain-lain kan sudah masuk keluar tim nasional kan. Kalau ya sama yang dipertanyakan wajar misalnya Ferrari masuk. Apakah nggak ada yang lain? Karena kan jarang John Herdman melihat dia bermain di klub di Bayangkara misalnya apalagi John Herdman sudah keluar statement misalnya. Saya akan pakai pemain yang lebih banyak menit bermain di klub. Nah, kalau kita kembalikan dengan Ferrari kan kasihan dia jarang bermain gitu. Kecuali 2 pertandingan terakhir mungkin Bayangkara masuk ada. Tapi selebihnya kan John Herdman nggak pernah lihat dia. Ada yang sebenarnya terbuang, yang tidak terabaikan, misalnya Komang Teguh, yang hampir selalu bermain dengan Borneo, dan bahkan untuk back lokal dia paling banyak, bikin 4 gol, tapi kemudian tidak tersedia. Dan Komang kan sudah membuktikan, ketika dia bermain sama Rizky Ridho di U23, kan bagus. Di Piala Asia sampai semifinal, gitu loh. Ya, kemudian bermain di SEA Games juga kan, dapat medali emas. Jadi sebenarnya dia layak masuk, tapi mungkin akan dipikirkan oleh John Herdman di Piala AFF mungkin. Ada gelombang kedua. Tapi itulah pertanyaan-pertanyaan kan masih banyak ketika Ferrari masuk, kenapa Jordi nggak masuk? Masih lebih bagus Jordi dong misalnya. Kalau menit bermain, apalagi Eliano kan. Cuma mungkin katanya Eliano kabar terakhir lagi bermasalah, kurang begitu fit. Jadi makanya Ferrari dicoba, tapi kan belum tentu juga Ferrari akan main. Karena di belakang juga kan udah tebel, udah banyak. Jadi kalau bicara yang masuk itu ya, yang kejutan yang saya pikir adalah masuknya Matthew Baker itu aja. Yang masih 17 tahun udah bisanya. Dan kembalinya Marcelino Ferdinand. Setelah begitu lama nggak main, ya cuma latihan di Trensin, tapi kemudian setelah dia hamstring selesai, dia coba dimainkan untuk dipanggil masuk. Cuma apakah dia akan masuk di starting 11 kan semua tergantung kepada ya Sir JH lah. Untuk bisa melihat itu pemain-pemain yang pas untuk melawan Oman dan melawan Mozambik gitu. Mungkin Bung, apa di pertimbangan menurut Bung Erwin di pertimbangan John Herdman itu dalam memanggil pemain? Kalau tadi katakan Bung Ropan kan harusnya menit bermain itu menjadi salah satu. Ya, tapi ada beberapa kan kayak Mauro Zilfra kan di Persija juga jarang main juga kan, tapi dipanggil juga gitu. Jadi sebenarnya John Herdman tuh mencarinya kayak gimana sih, Kak? Untuk seorang pelatih baru, ya, dia kan baru secara resmi kan 2 pertandingan gitu. Untuk seorang pelatih baru dan dia menghadapi targetnya itu kan yang paling dekat, yang target paling tingginya kan di Piala Asia 2027, ya kan. Dia punya FIFA Matchday, punya AFF ya, punya turnamen-turnamen itu
Kalau saya ngelihatnya dia pengen ngelihat sebanyak-banyaknya pemain Indonesia yang pernah bermain di timnas, yang sedang bermain di timnas, kayak apa sih mainnya ketika dilatih sama dia. Karena kan praktis hanya baru 2 nih dia. Lawan Saint Kitts sama Bulgaria. Dia mau sebanyak-banyaknya gitu ya untuk melihat entah itu di latihan, entah itu di pertandingan sesungguhnya gitu. Ya mungkin pemain yang nggak main di pertandingan sesungguhnya paling nggak kelihatan mainnya latihannya kayak apa gitu. Dia kan banknya kan banyak nih data pemainnya nih. Masuk dia ngelihat, dia masukkan mendapat masukan, pasti kan banyak tuh. Ini harus main di mana, ini harus main di mana, gue mau ngelihatnya di mana gitu. Tapi intinya ya yang kemarin main lawan Bulgaria dan Saint Kitts itu core timnya itulah ya. Tapi dia pengen lihat nih pasti seberapa banyak dan terutama ketika bermain, karena kalau bermain di pertandingan resmi ya, karena latihan sama pertandingan yang beda pasti kan. Apakah bisa keluar permainannya gitu kan. Misalnya dia nggak pernah nonton mainnya si ini gitu, tapi pasti kan ada info-info gitu kan. Si ini pernah main di sini gitu ya. Contohnya misalnya Sadil ya kan yang udah lama nggak main. Marcelino kan nun jauh di sana, dia nontonnya kan juga mungkin nggak sebanyak kalau misalnya ada di sini gitu kan. Iya, jadi kalau kembali pertanyaannya Gilang, dia pasti pengen lihat sebanyak-banyaknya yang ada di bank data itu. Kalau misalnya bisa mainin semua kali. Jadi dia tinggal pilih gitu. Iya, bahkan manggil Max Hilgers ya, bukan buat latihan aja. Buat latihan ya. Berarti itu maksudnya mungkin ya pengen membaut, pengen lihat lah secara langsung ya kan. Iya, semakin banyak pilihan kan dia jadi enak gitu untuk nyusun timnya. Peluangnya melawan Oman, yang terdekat Oman kan? Oman tanggal 5, Mozambik tanggal 9. Persiapannya gimana untuk timnas ini? Udah siapkah? Apa masih berbenah untuk pemainnya? Oman kan di atas kita ya peringkatnya. Iya, dia di 70 apa 80 sekian gitu ya. 70 sekian 80 sekian. 100 besar lah ya. Itu kan kalau menurut saya itu udah masuk hampir pot 1 lah, pot 1-nya Asia gitu ya. Pot 2 tapi juga tim kuat kan Oman itu kalau di Timur Tengah gitu. Kalau dihadapi dengan Indonesia. Saya pikir kita harus realistis lah ya. Kita harus realistis. Yang tampil bukan gelombangnya J.I.Z dan kawan-kawan gitu. Kalau gelombangnya J.I.Z dan kawan-kawan full tim kayak waktu Bulgaria, saya pikir bisa punya kesempatan untuk menang. Tapi kan trikinya gini. Kalau mau coba pemain ini kalau misalnya menang bisa dapat poin ya kan. Kalau misalnya kalah hilang poin gitu kan. Itu yang harus diingat gitu ya, harus dihadapi sama seorang pelatih kan kayak gitu. Berarti nggak bisa coba-coba juga ini ya? Nggak bisa dong. Nggak bisa Tetap dong. Karena ada poinnya itu kan. Karena ini menyangkut poin juga. Karena Oman itu nggak mungkin mau kalah. Gitu loh. Dia juga kan takut poin dia. Kalau dia kalah kan poinnya hilang, dia banyak. Juga banyak. Karena Indonesia kan yang lebih di bawah dia. Ya makanya untuk John Herdman ini harus diingatkan. Nggak boleh coba-coba untuk ini. Gitu. Dia tetap harus bisa menurunkan pemain terbaik, pemain inti yang ada. Sekarang tidak ada J.I.Z. Ya harus bisa memilih di belakang siapa gitu loh. Kapten sudah diberikan kepada Rido. Tinggal tentunya apakah Kevin Dix akan masuk situ atau Elkan Bagot kan urusan dia gitu, atau Yassin Hapner. Tapi yang penting jangan coba-coba. Jangan pemain-pemain misalnya yang di luar dugaan bisa masuk. Itu kalau Oman bikin gol lebih dulu udah susah. Udah berat bagi kita. Kira-kira menurut Bung yang cocok untuk back Indonesia untuk melawan Oman siapa Bung? Minus J.I.Z ya. Kalau minus J.I.Z di belakang, kalau bermain 3. Kalau bermain 3 di belakang ya pasti bisa Elkan Bagot, Yassin Hapner sama Rido. Masih aman ya? Itu aman. Iya, masih itu. Dengan alternatif Kevin Dix bermain agak ke kanan kan, dengan 4 itu di kanan. Jadi itu yang bisa ada. Kalau memang Elkan Bagot mau cadangan ya Kevin Dix yang bermain di tengah. Kevin Dix, Rido agak di kanan, baru Yassin Hapner di kiri. Udah itu yang paling bagus. Karena kita kan sekarang tidak ada Dean James juga, nggak main kan, nggak dipanggil lah gitu kan. Tapi kita masih punya Doni, masih bisa ada di kiri yang masih bisa bermain kan. Jadi ya tinggal bagi JH lah atau John Herdman yang akan memutuskan starting 11 terbaik. Cuma itu tetap diingatkan sekali lagi, jangan coba-coba. Akan berbahaya buat Indonesia kalau bermain dengan coba-coba. Tapi kalau melihat mungkin beberapa pertandingan sebelumnya Indonesia lawan Oman, wah sudah terlalu jauh ya, kalau nggak bisa dibandingkan dengan sekarang. Materi tim juga beda jauh. Udah pasti berbeda. Iya kan, Oman tuh bagaimanapun di putaran keempat dapat 1 poin. Kita kan nggak dapat poin, gitu. Di putaran keempat Piala Dunia maksudnya kan. Jadi mereka juga tim yang bagus. Secara peringkat kan kita sudah dia ada di atas. Dan pasti
bagi kita sebenarnya imbang aja udah bagus Oke. buat kita loh. Hmm. Di samping kita tentu targetnya harus menang dong, karena biar peringkat kita naik lah. Dari Iya. 122 bisa mungkin ke 118 kalau kita bisa menang 2 kali kan. Tapi kan tidak mudah itu untuk bisa mengalahkan Oman itu ya. Oman ya. Oke. Perlu perjuangan. Oman tidak gampang Oman akan menyerah begitu saja lawan kita. Tapi kita manfaatkan main di Indonesia ya. Iya, main di Supporter harus benar-benar Mendukung mendukung full itu ya. Itu yang diinginkan oleh John Herdman kan, bahwa Iya. dukunglah kita kan. Iya benar. Supporter marilah datang untuk bisa memberikan support habis-habisan terhadap penampilan Indonesia. Ya atmosfer yang dulu tuh Iya. harusnya ada lagi. Cuma kan apakah itu atmosfer yang dulu itu akan kembali datang, kita belum tahu dengan animo yang mungkin agak lebih menurun kan. Agak menurun. Kecuali kalau kita bisa menang melawan Oman, Tuh. kita itu akan tinggi, akan naik di saat harus kita akan menang terus ya. Oman aja misalnya kita menang, orang akan datang akan lebih banyak di saat kita akan Mozambik. bermain lawan Mozambik. Iya, betul. Gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau kita kalah, bahaya tuh lawan Mozambik, bisa lebih menurun lagi. Gitu loh. Imbang aja orang masih bisa yakin bahwa ini tim bagus. Iya. Masih punya masa depan yang baik untuk ke depan, karena kan tujuannya di Piala Asia dan Piala Dunia buat kita gitu. Kalau Mozambik gimana, Bung? Mozambik itu di 100 kecil ya, 101. 11 ya, 100 101. kecil, 101. Tapi tetap masih di atas Indonesia juga ya. Oh iya dong. Iya, Indonesia kan 120, 122. Dan yang harus diingat adalah Indonesia buta dengan Mozambik. Iya. Kalau Oman kan sama-sama Asia gitu. Sebenarnya ini yang diinginkan sama John Herdman, tipikal lawan seperti ini. Iya, dia pernah ngomong Iya, juga sih. Iya. saya kepengen ketemu sama tim yang benar-benar asing. Iya. Karena dia mengharapkan ada efek-efek kejutan itu loh, ya Iya. kan? Kalau misalnya lawan Thailand, Malaysia udah ketebak lah ya, udah sering banget gitu. Tapi benar-benar tim Afrika yang nggak pernah sama sekali, ya dia bisa lihat rekaman mungkin ya, untuk mencari gambar seperti apa mainnya Mozambik. Tapi kan dia bilang bahwa ada efek-efek kejutan yang dibutuhkan sama tim, ya ini lawan Mozambik ini gitu. Kalau peluang, ya agak ini juga ya, tricky juga gitu. Karena secara peringkat kan Mozambik ada di atas gitu. Iya. Dan ya secara natural pemain Afrika kan kuat-kuat gitu. Iya, fisiknya ya. Fisiknya itu kan yang harus dihadapin sama Indonesia gitu. Ya sama-sama Mozambik juga buta sama Indonesia kan. Iya. Ini bagaimana kekuatan tim ketika nggak pernah ketemu sebelumnya atau sejarahnya nggak pernah ketemu. Nah ini yang diharapkan sama John Herdman gitu. Nah, selanjutnya mungkin ke yang lagi turnamen nih, yang lagi main adalah U19 ya. U19. U19 di pertandingan pertama menang ya lawan 3-0. Myanmar 3-0. Itu kan satu grupnya sama Timor Leste sama Vietnam yang berat. Tapi kan timnas sendiri kan tuan rumah nih, tuan rumah nih. Arahan coach Nova ini. Peluangnya untuk menjadi juara ya. Juara. Besar nggak? Untuk juara ya, paling nggak juara grup dulu deh gitu. Karena kan yang lolos kan hanya juara grup sama satu runner up terbaik gitu kan ya. Karena ada satu grup yang isinya cuma 3. Nah. Jadi pertandingan lawan tim terlemah itu nggak dihitung nanti, ya kan? Di yang isinya 4 tim dan Indonesia ada di 4 tim. Mungkin yang terlemah Timor Leste, mungkin ya, mungkin. Ya Indonesia pertandingan sesungguhnya adalah lawan Vietnam. Ya. Untungnya gitu ya, pertandingannya lawan Vietnam itu terakhir. Sehingga kalau Indonesia menang lawan Timor Leste gitu, Udah pasti lolos ya. belum tentu. Kalau lawan Vietnam ya, belum tentu karena kan ada runner up terbaik juga gitu. Jadi ngelihat di grup sana, karena di grupnya Malaysia sama Thailand kan menangnya juga gede-gede. Ya kan? Thailand juga menang besar 9-0 lawan Brunei, ya kan? Malaysia juga menang besar. Jadi artinya di grup satunya lagi ada Australia. Waduh. Berat. Yang di grup yang isinya cuma 3 itu. Jadi Indonesia harus fight lawan Timor Leste, memastikan harus menang lawan Timor Leste dan harus fight lawan Vietnam gitu. Vietnam selama ini kan nyusahin di level berapapun nyusahin gitu. Lagi bagus kan gitu. Dan ini yang harus diingat kan anak-anak U19 gitu ya, yang secara permainan mungkin ya belum seperti dewasa seperti para seniornya gitu. Misalnya udah menang 3-0 atau udah menang 2-0, mainnya diatur nih supaya nggak kenceng terus gitu. Lebih efektif gitu, karena kan masih ada 2 pertandingan lagi gitu, misalnya seperti itu. Tapi kan kalau anak-anak muda itu maunya kencang terus, biasanya seperti itu gitu. Masih membara ya. Iya, ya gimana kalau masih muda juga, Bang Ropan kan maunya kencang terus main bola kan. Kalau udah tua ya kita main cerdas aja nih katanya. Kira-kira berapa persen tuh untuk Indonesia jadi juara grup itu? Juara grup, ya karena ada faktor tuan rumahnya mungkin 60% lah ya, 60%. Tapi kalau target realistis apa, Bung?
untuk di Ya harus juara, kita juara bertahan. Waduh. Kita Iya juara sih. bertahan. Bener ya. Iya kan? Kalahin Thailand waktu itu dengan gol Jens Raven 1-0 kan. Sebagai juara bertahan masa kita cukup runner up aja lah. Nah, nggak mungkin lah. Iya kan? Apalagi bermain di kandang kan. Terlepas ada Australia, mau ada Thailand, mau ada Vietnam, tapi tetap kita harus target kita harus juara gitu loh. Jadi kita sudah membuka pertandingan pertama menang dengan 3-0 walaupun mungkin belum begitu meyakinkan. Belum. Masih banyak kesalahan-kesalahan, tapi tetap kemenangan itu kita harus apresiasi. Kita clean sheet dan dapat 3 poin. Itu yang paling penting. Lawan Myanmar sebelumnya juga lawan Myanmar kita agak sulit. Ya, tapi akhirnya kita bisa mengalahkan 3-0, tinggal nantinya bagaimana bisa. Karena Vietnam itu cuma menang 3-0 lawan Timor Leste. Jadi kalau kita bisa menang 5 atau 6, kan dari situ bisa dihitung, wah berarti kita bisa mengalahkan Bisa Vietnam. jadi tolak ukur. Walaupun lah itu ya. juga bukan jaminan. Bukan jaminan bahwa kita bisa menang 6 atau 7, bahwa kita bisa mengalahkan dengan mudah Vietnam. Kita harus berjuang juga. Tapi dari situ kan bisa melihat bahwa Vietnam juga agak berat juga untuk bisa menang besar. Iya. Seperti yang dilakukan oleh Thailand kan, dengan menang 9-0 misalnya. Tapi sekarang mereka cuma 3 gitu. Jadi kalau kita bisa menang 6 misalnya kan, wah itu oke di saat pertandingan terakhir lawan Vietnam. Lebih terlecut kan, arti kita draw aja lawan Vietnam, juara grup. Ya. Gitu loh, Iya, betul. hitung-hitungannya kan. Iya. Jadi kan selisih gol kita bagus di hadapan gitu. Jadi ya pertarungannya harus dilihat, Nova bilang kan, jadi dia akan lihat satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Jangan dulu bicara misalnya, oh juara. Ya semua pengen juara. Tapi dia mau step by step dulu. Fokus. Satu udah lewat. Myanmar. Nanti tanggal 4 nanti ketemu Timor Leste, lewat dulu Timor Leste menang, baru berpikir dengan Vietnam. Bagaimana kita bisa mengatasi Vietnam gitu. Baru berpikir lagi di semifinal. Itu yang Nova bilang, saya sempat bicara dengan Nova, dia bilang ya satu-satu lah Bang, kita akan lihat gitu kan. Ya semua pingin juara dong, masa nggak pingin juara, apalagi status kita kan juara bertahan gitu. Iya. Gitu. Kalau materi pemain yang sekarang dibanding yang sebelumnya lebih oke. Ya sekarang bagus, apalagi kan Matthew Baker nantinya, Matthew Baker itu akan berangkat juga. Jadi kan kita habis sama tanggal 9 lawan Mozambik. Iya. Kalau kita ke final, tanggal 13 Matthew Baker ada di sana. Dan dia akan berangkat. Nah, itu sudah bicarakan John Hedman sama Pak Sumadi sudah bilang, dia akan menyusul. Jadi namanya sudah masuk Ya. Iya. di list nama untuk ikut di AFF U19. Iya. Jadi ya semoga kita bisa ke final gitu loh. Untuk dia bisa nyusul di sana dan dia bisa bermain. Jadi kalau bicara materi bagus, ada Welber Yardim saat ini kan, Ya. Amar Berkic yang kembali setelah 2 tahun dia Kakak. ada, ya Kakak. Kakak. Arkan Kakak, ya udah ada Sinedin itu kan, Ardiansa yang bagus, ada Eliezer Tanjung, ya kan sampai 6-4-7 pemain diaspora, jadi oke lah, ada Kapten Iputu Panji kan di belakang, jadi Nova masih yakin dengan skuadnya. Untuk yang ada sekarang, walaupun kita tidak punya Sahabi Goli kan, Iya. iya masih ada Evandra Floasa yang bagus di gelandang. Jadi kalau bicara secara materi, saya pikir oke. Materi. Cuma mungkin belum mendapat chemistry yang kuat dengan hadirnya pemain-pemain diaspora ini, perlu untuk melihat. Makanya lawan Timor Leste ini pas lah untuk mereka, bagaimana Nova membentuk tim yang bagus, starting 11 terbaik dan bisa mencetak gol sebanyak mungkin di situ. Karena ini kesempatan buat kita untuk bisa mendulang gol banyak. Di saat Vietnam cuma 3 gitu loh. Lawan tim. Saya pikir Vietnam akan hajar paling tidak 5 atau 7 gitu kan. Tapi begitu dia cuma 3 ya berarti kesempatan buat kita bikin gol banyak adalah.